Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf, Bapak Wakil Menteri Sosial, Bapak Agus Jabu, Bapak Rektor Politeknik Kesejahteraan Sosial, Pak Suwarnam, dan tentu para undangan yang sangat kami muliakan, baik dari TNI maupun Polri, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para Senat Akademika Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan tentu para mahasiswa yang sebentar lagi akan diwisuda, dan para orang tua wisudawan yang hadir dalam kesempatan ini. Izinkan dalam kesempatan yang bahagia ini, saya ingin menyampaikan selamat terlebih dahulu kepada para wisudawan atau calon wisudawan, karena belum diwisuda, sebentar lagi. Belum sarjana terapan maupun sarjana maupun magister terapan, belum. Sebentar lagi, tapi insya Allah. Tentu kita harus bersyukur karena hanya 39% anak-anak usia 19 sampai 23 tahun yang bisa menjadi mahasiswa. Jadi dari 100 anak Indonesia yang usianya 19 sampai 23 tahun yang bisa menjadi mahasiswa hanya 39%, yang 60%, 61% tidak sempat menjadi mahasiswa. Dan alhamdulillah, panjenengan semua telah ditakdirkan menjadi mahasiswa Polteksos, dan hari ini dinyatakan insya Allah lulus. Begitu panjenengan dinyatakan lulus, ada 3 yang menanti panjenengan. Yaitu yang pertama adalah tentu kerja. Yang kedua adalah melanjutkan kuliah lagi. Yang ketiga berumah tangga. Jangan jadi yang keempat. Yang keempat adalah menganggur. Melanjutkan lagi kerja atau berkeluarga. Dan saya yakin Pak Rektor tidak akan mengeluarkan larangan menikah di antara sesama mahasiswa Polteksos. Kalau ada mahasiswa Polteksos dinikahi oleh mahasiswa yang lain, maka mahasiswa Polteksos yang laki-laki merasa tersinggung. Seakan-akan tidak ada yang cocok untuk para mahasiswi Polteksos itu. Saya sangat sarankan, carilah jodoh di antara kalian sendiri yang sudah tahu setiap harinya. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, materi saya bisa ditampilkan ya di sana aja atau di belakang. Kalau di belakang, saya mohon izin Pak Menteri, saya pinjam mic saja. Ya. Oh sana, terus lagi aja. Terus lagi. Nah, kembali sebelumnya. Hidup ini secara alami itu kompetisi. Kompetisi. Tidak apa-apa memang alamiahnya kompetisi. Yang penting gimana caranya kita menjadi the winner. Menjadi pemenang. Next. Coba kita lihat proses kejadian manusia. Ada berapa miliar sperma yang tidak bisa memasuki sel telur. Miliaran. Hanya ada satu yang bisa masuk.
Dan itulah jadi zigot, dan itulah jadi kita semua. Sehingga kita semua ini telah menewaskan miliaran saudara-saudara kita yang tidak sempat menjadi manusia. Hasilnya kita ini adalah proses kompetisi yang sangat luar biasa. Masa setelah menjadi manusia tidak mau berkompetisi atau kalah di dalam kompetisi. Semangat kepada kita semua untuk menang di dalam kehidupan ini. Ya. Pertanyaannya adalah how to be the winner. Gimana caranya menjadi pemenang? Karena kompetisi tidak bisa dihindari. Mau masuk ke Saboga ini pun juga sudah kompetisi. Balapan mobil dan seterusnya. Ke kamar mandi pun juga kompetisi. Jadi kompetisi itu natural, alami. Tetapi yang penting gimana caranya menjadi pemenang di dalam kompetisi itu. Ada konsep, yaitu konsep syukur. Selalu bersyukur. Itulah syarat kalau kita ingin menjadi pemenang di dalam pertarungan ini. Di dalam bersyukur itu ada komponen banyak di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah love what you do. Cintai apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan sesuatu, apapun yang kita kerjakan. Tetapi kalau yang kita kerjakan itu mengerjakannya dengan rasa cinta, maka energi itu akan keluar luar biasa untuk menyelesaikannya. Tetapi sekali lagi, mengerjakan apapun tanpa sentuhan mencintai pekerjaan itu, jadinya adalah asal-asalan. Dan tidak akan memberikan makna luar biasa. Yang kedua, enjoy the people. Enjoy people. Kita hidup ini orangnya macam-macam. Ada yang tulus mendekati kita. Ada yang punya harapan dalam mendekati kita. Ada yang punya agenda tertentu di saat mendekati kita. Macam-macam. Dan ada pula yang secara terus terang berlawanan dengan kita. Tugas kita enjoy itu semua. Kita nikmati itu semua. That's life. C'est la vie. Itulah hidup itu. Tidak mungkin semuanya itu sepakat, searah dengan kita. Tetapi mereka akan beragam macam-macam dan tugas kita adalah mengelolanya dengan baik. Yang ketiga, give before you receive. Hidup ini itu memberi. Jadi kita memberi dulu, baru menerima. Persis seperti yang ada di dom ini. Saya tidak akan mendengar apa-apa di saat saya diam saja. Tapi begitu saya bilang A, pantulan A akan datang, saya dengar. Begitu saya bilang B, B akan saya terima. Maka kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka beri dulu sesuatu itu. In aksantum li anfusikum fa in asatum falaha. Kalau kita memberikan sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Tapi kalau kita menanam ketidakbaikan, maka ketidakbaikan itu pula yang akan kembali kepada diri kita. 4, saya lompatin. 5, respect others. Hormati yang lain. Jangan berharap kita mendapatkan penghormatan dari orang lain kalau kita sendiri tidak bisa menghormati orang lain itu. Dan yang paling penting, under promise and over deliver. Apa yang kita janjikan, lunasi janji itu. Insya Allah, kalau itu kita pegang, maka kita akan menjadi the winner, pemenang. Terus lagi. Next, terus itu next.
Ini sesuai dengan materi yang diminta oleh panitia. Jadi saya tidak nambah dan ngurangkan, karena panitianya minta itu. Mintanya apa? Gimana caranya, strategi apa untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim. Karena ini wisuda, saya ganti judulnya dengan bahasa Inggris, supaya untuk keren sedikit. How to eradicate extreme poverty. Next. Banyak hal, banyak teori, banyak cara untuk menghapuskan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim. Next lagi aja. Banyak tokoh-tokoh, taruhlah Pak Jeffrey Desa. Jeffrey Desa ini sekarang menjadi penasihatnya Danantara. Tahun 2005, beliau menulis buku yang sangat legendaris, End of Poverty. Gimana mengakhiri kemiskinan. Saya baca buku itu dengan baik, dan itulah yang saya pegang teguh. Mengapa dulu ada bidik misi, yang sekarang ini KIP kuliah, demikian dan seterusnya, termasuk mengapa ada sekolah rakyat. Karena tesisnya beliau, bahwa untuk memotong mata rantai kemiskinan itu, studi beliau, baik di Mumbai maupun di daerah Afrika, yaitu melalui pendidikan. Pak Jared Miskin pun juga sama. Dan yang paling terakhir, terus lagi, next. Ini yang menarik, yang paling akhir, yang saya baca minggu yang lalu, yaitu oleh tenaga ahli dari UN United Nations. Pak, ada di situ namanya Pak De Schutter. Ya. Beliau menyampaikan apa? Yang selama ini banyak yang menganut bahwa pertumbuhan ekonomi dulu. Dari pertumbuhan ekonomi dulu baru dibagi kuenya itu untuk orang-orang miskin. Dia bilang enggak. Sudah habis teori itu. Karena dengan teori itu justru menjadikan yang kaya semakin kaya. Tapi yang miskin tetaplah miskin. Sehingga dia bilang, sekarang ini dari teori yang tadinya pertumbuhan dulu, baru netes dan terbukti tidak berhasil, dia menyampaikan harus ada energi sumber daya yang langsung diberikan pada orang-orang miskin itu. Salah satu diantaranya adalah public services. Di dalamnya itu termasuk pendidikan. Inilah yang kita jadikan yang namanya sekolah rakyat yang digagas oleh Pak Presiden Prabowo, Presiden kita. Terus lagi. Kalau kita belajar SDGs, sama. SDGs itu yang nomor satu adalah no poverty. Ya. Tapi persoalannya adalah gimana caranya kita bisa menghilangkan kemiskinan itu. Dari para tokoh tadi itu, dan dari pengalaman personal maupun pengalaman panjenengan semua, dan saya sangat yakin, mohon izin para dosen, para anggota Senat, saya sangat yakin ada di antara panjenengan yang dulunya miskin. Saya yakin Pak Menteri, para dosen ini ada yang dulunya miskin. Kok tahu? Dari wajahnya kelihatan bahwa dulunya miskin. Karena kemiskinan itu tidak bisa dihapus dari wajah itu. Ada yang kayanya mulai kecil kaya. Tapi ada yang cukupnya atau kayanya itu baru belakangan. Ada 3 tempat di mana kemiskinan itu bisa bersembunyi selamanya. Yang pertama adalah ada di tangan. Kenapa saya selalu kalau ketemu orang berjabatan tangan, di samping jabatan tangan itu memang sesuatu yang baik, sekalian ngetes seseorang itu dulunya miskin atau kaya sejak awal. Yang kedua, dari pundaknya ini. Di pundak itu kalau kita tepuk, terasa
Ini pundak orang kaya atau pundak orang miskin. Sampai-sampai dibetis antara orang yang becak sama yang fun bike, sepeda gembira, itu kalau di Terawang struktur uratnya beda. Kalau becak itu begini, siksak begitu. Kalau yang orang kaya lurus-lurus begitu. Oleh karena itu sekali lagi, kenapa para ibu dan bapak sekalian ini bisa terbebas dari kemiskinan? Salah satu di antaranya karena pendidikan. Pendidikanlah cara terbaik untuk memotong mata rantai kemiskinan itu. Dan disitulah kenapa sekolah rakyat menjadi jawaban dari Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Presiden, dan kita semua. Karena kita bertekad untuk memotong mata rantai kemiskinan itu. Next, terus lagi. Di sekolah rakyat itu ada cara memandangnya, mindset. Ini menjadi paket. Apa paketnya? Gimana caranya kita memandang masyarakat itu dengan kacamata kasih sayang. Persis himnenya Poltekksos. Itu. Himnenya Poltekksos itu memandang masyarakat dengan kacamata kasih sayang. Bahasa aslinya adalah yanzurunal ummah bi'aini rahmah. Membaca masyarakat dengan kacamata kasih sayang. Kita semua ini penduduk kasih sayang. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah singgah di rahim sang ibu. Semuanya pernah singgah di rahim sang ibu. Oleh karena itu pendekatan kasih sayang adalah pendekatan general, universal. Siapapun orangnya, bangsanya bangsa apapun. Kalau sentuhannya sentuhan kasih sayang, masuk di situ. Karena memang DNA-nya sama, yaitu DNA kasih sayang. Pernah singgah di rahim sang ibu. Yang kedua, setelah mindset kita kembangkan aksiomanya untuk melihat anak-anak sekolah rakyat itu. Apa aksioma yang kita kembangkan? Tidak ada ciptaan Tuhan yang percuma. Apapun ciptaan Tuhan pasti ada rahasianya. Yang kedua, manusia adalah sebaik-baik ciptaan Tuhan. Dan setiap manusia itu punya keunikan atau talenta. Dan dari talenta itulah kita kembangkan sebagai modal untuk sukses. Terus lagi. Dari situ pula lah kita kembangkan trilogi sekolah rakyat itu. Yaitu yang pertama adalah memuliakan orang miskin, memuliakan wong cilik, memuliakan kaum duafa, honoring the poor. Honoring the poor. Kita muliakan. Mengapa harus kita muliakan? Ada banyak alasan. Mulai dari perintah negara, perintah agama, perintah sosial, siapapun yang memerintahkan itu, semuanya adalah muaranya orang miskin harus kita muliakan dan kita angkat. Kita tingkatkan kesejahteraan. Persis sekali lagi sama dengan himne dari Poltekksos. Itu. Yang kedua adalah menjangkau yang tidak terjangkau. Dan yang ketiga adalah memungkinkan yang tidak mungkin. Making impossible possible. Kemarin kita baru dapat jargon sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu banyak hanyanya. Hanya. Hanya di sekolah rakyat telah yang setiap anak miskin dapat diberikan fasilitas pendidikan yang luar biasa. Hanya di sekolah rakyat telah yang belum lulus sudah tahu tren ke depannya seperti apa. Hanya di sekolah rakyat telah yang akan mencetak generasi 2045. Dan tidak bisa dilepaskan sekolah rakyat itu
dengan panjenengan semua. Alumni Poltekkes. Terus lagi. Kita ingin mengembangkan di sekolah rakyat itu berbasis talenta. Talenta itu adalah energi potensial yang ada di bawah permukaan laut. Dan permukaan laut itu lebih luas dibanding apa yang nampak di permukaan. Setiap orang memiliki energi yang luar biasa. Meskipun yang terekspos terbatas, tertentu. Saya ingin memberikan ilustrasi yang sangat sederhana. Kalau Pak Rektor atau Pak Menteri atau Pak Wakil Menteri setiap hari bisa lari maksimal taruhlah 5 km per jam kecepatannya. Atau 100 meter per detik atau per menit. Tapi pada saat kita lari itu yang maksimal, ternyata di belakang ada anjing herder yang kecepatannya melebihi dari kecepatan biasanya kita. Dan dengan taruhan kalau kita kecepatannya sama atau lebih kecil dibanding kecepatan herder tadi itu, betis kita akan hilang. Maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk lari melebihi dari kecepatan si herder itu. Dan itu bisa. Itu bisa. Menunjukkan apa? Energi potensial kita jauh lebih kuat, lebih dalam, dan lebih banyak dibanding dengan apa yang nampak di permukaan. Sehingga tugas kita adalah mengeksplor energi potensial itu, talenta itu. Terus lagi. Oleh karena itu, apa peran yang harus kita mainkan sebagai social worker, pekerja sosial? Yang pertama adalah memfasilitasi, mengadvokasi, dan banyak yang lain, tapi intinya adalah gimana caranya kita melakukan pemberdayaan masyarakat itu. Pemberdayaan, kata kuncinya. Dan kita lakukan di dalam pemberdayaan itu mobilisasi resources agar dia bisa mendapatkan dari energi sumber daya tadi itu. Terus lagi, tetapi ibu-ibu dan bapak sekalian, saya ingin pesan. Sebagai pekerja sosial, jangan hanya menggunakan pendekatan profesionalitas semata. Tetapi tambahkan nilai spiritual. Pada saat kita membantu seseorang, bukan sekedar panggilan profesi, tetapi ada nilai spiritual yang ada di situ. Sehingga ketulusannya, nilai ibadahnya jauh lebih dahsyat dibanding kalau kita hanya menggunakan pendekatan profesional saja. Terus lagi, mau habis. Nah, oleh karena itu, menjadi pekerja sosial ada 3B yang harus kita pegang. Yang pertama adalah being. Yang kedua adalah belonging. Ada rasa memiliki. Dan yang ketiga adalah becoming. Dengan energi yang kita miliki, yang ada otentik yang ada dalam diri kita, being itu. Kita konversi masyarakat itu menjadi bagian yang kita miliki. Semuanya itu kita transform. Becoming sejahtera. Terakhir, habis, pesan. Ini penelitian yang cukup lama di MIT, yaitu tentang tikus. Tikus dimasukkan di dalam lorong, pojok lorong dikasih coklat. Di tikus itu kepalanya direkam, brain activity-nya, aktivitas otaknya. Begitu pintu dibuka, tikus jalan, dapat coklat. Dikembalikan lagi, diulang balik-balik gitu. Pada saat awal, grafik dari amplitudo frekuensi dari brain activity-nya itu yang atas, tinggi. Tetapi setelah berulang kali, amplitudonya rendah. Apa maknanya? Pada saat awal, sebelum tikus terbiasa, tikus itu mikir betul untuk mendapatkan coklat itu. Tetapi setelah berulang kali, tikus tidak pakai mikir.
Oleh karena itu, jadikan kebiasaan baik itu menjadi bagian dari lifestyle kita. Itu. Oleh karena itu, saya buat pepatah terus lagi. Orang baik adalah orang yang mempunyai kebiasaan baik. Semakin banyak kebiasaan baiknya, semakin baik itu orang itu. Orang baik bukanlah orang melakukan kebaikan. Karena kalau dia hanya melakukan kebaikan, bisa jadi besoknya tidak baik lagi. Tapi yang kita tekankan adalah kebiasaannya. Selamat berjuang kepada panjenengan semua yang sebentar lagi wisuda. Jadikan empati, rasa memiliki masyarakat itu sebagai bagian dari kita. Insya Allah, disitulah pintu kebahagiaan akan kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.